Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi regresi linier. Mungkin di handout belum ada, jadi ini saudara perhatikan ya. Nah, regresi linier itu adalah salah satu bentuk analisa statistik yang sering digunakan dalam suatu penelitian. Karena kegunaan atau manfaat dari analisa regresi linier ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y. Adapun manfaat yang kedua adalah digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi atau meramal kalau variabel X itu ditentukan terlebih dahulu. Ya, jadi kegunaan dari analisa regresi yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tergantung, dan yang kedua adalah untuk memprediksi atau meramal kalau variabel X ditentukan terlebih dahulu. Jadi itu adalah manfaat dari analisa regresi. Oke, kemudian analisa regresi di sini ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah persamaan regresi linier sederhana, dan yang kedua adalah persamaan regresi linier berganda. Untuk yang persamaan regresi linier sederhana ini mungkin sudah dibahas di statistik deskriptif, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi lagi secara garis besarnya saja. Ya, jadi yang pertama ini ya bentuk dari analisa persamaan regresi linier sederhana. Bentuk umumnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Di mana A ini adalah intercept atau konstanta, sedangkan B adalah koefisien regresi dan X adalah variabel bebas, Y adalah variabel tidak bebas atau variabel tergantung yang akan diprediksi. Di sini ditandai dengan Y aksen. Nah, sedangkan bentuk umum dari persamaan regresi berganda itu adalah Y aksen sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya sampai dengan BNXN. Nah, kenapa kok di sini dikatakan sederhana? Kenapa di sini kok dikatakan berganda? Dikatakan persamaan regresi linier sederhana itu karena variabel bebasnya hanya satu, yaitu X saja. Sedangkan persamaan regresi linier berganda itu variabel X-nya lebih dari satu. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Itu bedanya. Oke, sekarang yang kita bahas yang sederhana dulu ya. Jadi, untuk menghitung A dan B pada regresi linier sederhana itu digunakan dua persamaan. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, nanti dari sini akan diperoleh nilai A dan nilai B. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini, yaitu B sama dengan sigma XY min N kali X bar dikalikan Y bar. Jadi X bar itu X rata-rata, Y bar itu Y rata-rata. Dibagi dengan sigma X kuadrat min N kali X bar kuadrat. Jadi ini X bar kuadrat. Itu untuk mencari B. Sedang untuk mencari A, tentunya nilai B itu ditentukan dulu di sini. Nah, rumus untuk mencari A adalah Y bar dikurangi dengan B dari sini dikalikan dengan X bar. Jadi ketemu A tersebut. Berarti A dan B-nya sudah didapatkan dari sini. Ini terserah saudara mau pakai cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Oke, kemudian ini ada contoh ini untuk yang regresi linier sederhana. Jadi misalkan ada dua variabel ini X dan Y. X itu menunjukkan pemupukan satuannya kilogram.
Sedangkan Y itu menunjukkan hasil panen padi, satuannya adalah kintal. Kemudian di sini ada data X dan data Y, ini kita buat secara vertikal. Jadi kalau X-nya 3, kalau pupuknya 3 kilo, hasil panennya itu 12 kintal. Kalau pupuknya 6 kilo, hasil panennya 23 kintal, dan seterusnya. Kemudian dari sini kita cari persamaan linier sederhananya dengan menggunakan cara yang kedua. Ini. Jadi untuk mencari B, rumusnya adalah sigma XY min N kali X bar dikalikan dengan Y bar. Jadi kita buat kolom, ini kan aslinya X dan Y saja. Terus kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan rumus. Jadi rumusnya kan ini, jadi disesuaikan. Jadi nanti, yang bawah. Jadi nanti ada yang XY, ada X kuadrat, ada X bar, ada Y bar. Oke ya, jadi ini XY, jadi ada X kuadrat, dan ada X kali Y. Mungkin yang Y kuadrat ini kita abaikan dulu ya, diabaikan dulu. Jadi dari sini setelah dihitung di sini ya, jadi X kuadrat berarti X dipangkatkan 2. Ya, ini ya hasilnya ya. Sedangkan X kali Y itu X dikalikan Y, hasilnya ini. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan rumus ya. Rumus B adalah sigma XY, ini ya, sigma XY. Di sini besarnya adalah 1014, ini di total ya. Dikurangi dengan 5, 5 itu banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikalikan dengan X bar, X rata-rata, jadi X bar itu dari X di total dibagi dengan 5, 8,2. Terus dikalikan dengan Y bar, Y bar itu Y di total, kemudian dibagi dengan 5, hasilnya 22,6. Kemudian per sigma X kuadrat, jadi 395 dikurangi N, N-nya 5 dikalikan dengan X bar kuadrat, 8,2 kuadrat. Sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 1,5. Ini hasil dari pembulatan. Oke, setelah B-nya sudah diketemukan 1,5, kita mencari A-nya, dimasukkan ke rumus ini lagi. Jadi A rumusnya adalah Y bar, Y barnya 22,6 dikurangi dengan B, ya ini ya, dikurangi dengan B, B-nya ketemu 1,5 dikalikan dengan X bar, X barnya 8,2. Sehingga ini kalau diselesaikan hasilnya 10,3. Berarti B-nya sudah ketemu 1,5, A-nya juga sudah ketemu 10,3. Kemudian disusun di bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan regresi sederhana adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi Y aksen sama dengan A-nya 10,3, nih, B-nya plus 1,5. X. Ini kebetulan B-nya plus. Kalau B-nya min, ya di sini berarti min. Nah, artinya apa nih arti dari persamaan ini? Y sama dengan 10,3 plus 1,5. X artinya adalah X itu tadi menunjukkan variabel pupuk kan? Berarti jika pupuk ditambah atau dinaikkan sebesar 1 kg, kenapa kok 1 kg? Karena satuan dari pupuk itu kilogram. Ya, maka akan meningkatkan hasil panen padi sebesar 1,5 kintal. Ini 1,5 kintalnya di sini, dari sini. Nah, kenapa kok kintal? Karena satuan dari hasil panen padi itu adalah kintal. Jadi disesuaikan dengan masing-masing satuannya. Kalau misalnya ini min, jadi ini hasilnya min ya, min 1,5 kan berarti ini min 1,5. Itu artinya sudah berubah kalau min. Ya, jadi berubahnya di sini. Jadi kalau plus itu meningkatkan, kalau min itu menurunkan. Ya. Jadi misalkan ini min ya misalkan. Berarti jika pupuk ditambah atau dinaikkan sebesar 1 kg, jadi ini tetap ditambah ya, maka akan menurunkan, itu kalau min, hasil panen padi sebesar 1,5 kintal. Jadi itu bedanya plus dengan min.
Jadi supaya saudara memahami juga. Oke ya, jadi itu arti dari persamaan analisa regresi ini. Kemudian analisa regresi linier sederhana ini dapat digunakan juga untuk memprediksi. Jadi kalau ini untuk mengetahui besarnya pengaruh, ini untuk memprediksi. Jika variabel bebasnya ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini variabel bebasnya itu kan X. X itu adalah pupuk dalam contoh soal ini. Berarti di sini kan terakhir pupuknya 13 ya. Kita prediksi kalau X-nya itu 15, itu hasil panen padinya prediksinya sebesar berapa? Nah, berarti di sini X sama dengan 15 ya, 15 kilo maksudnya. Maka prediksinya atau Y aksennya sama dengan 10,3. Jadi persamaan ini dimasukkan ke sini. 10,3 plus 1,5 X. Nah, X-nya diganti dengan 15. Nah, ini setelah dihitung, ternyata Y aksennya didapatkan sebesar 32,8. Nah, artinya apa? Jika prediksi hasil panennya, jadi prediksi hasil panennya jika pupuknya sebesar 15 kg, maka hasil panennya akan sebesar 32,8 kintal. Jadi itu gunanya untuk memprediksi. Kalau misalkan pupuknya 16, ya tinggal ganti aja X-nya diganti dengan angka 16. Ya, dan seterusnya tergantung kita mau memprediksi dengan X-nya tentunya ditentukan terlebih dahulu. Oke ya, jadi itu gunanya dari analisa regresi linier sederhana. Oke. Kemudian di sini ada juga kesalahan baku dari garis regresi atau standard error of estimate. Nah, standard error of estimate ini disingkat dengan SE, ya simbolnya SE, itu gunanya untuk apa? Jadi untuk mengukur tingkat ketepatan regresi atau mengukur variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jadi dengan dihitungnya SE itu maka bisa digunakan untuk mencari interval dari prediksi yang sudah kita hitung. Jadi contohnya seperti ini. Jadi SE itu rumusnya ada dua ya, rumusnya ada dua. Ini rumus yang pertama, standard error of estimate. Ini rumus yang pertama, terus ini rumus yang kedua. Nah, terserah kita mau menggunakan rumus yang mana. Nah, dari soal ini kita coba dengan menggunakan rumus yang pertama. Nah, dari jawaban contoh soal sebelumnya diperoleh ini. SE sama dengan akar, ya akar. Nah, ini sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat itu kita hitung dari sini. Nah, ini kenapa kok tadi ada Y kuadrat? Itu untuk menghitung SE-nya ternyata. Ya, jadi sigma Y kuadrat itu sudah kita hitung ya di sini 2709. Dimasukkan ke sini. Dikurangi dengan A tadi kan sudah dihitung 10,3. Terus dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y juga dari sini, sigma Y. Nih, 113 ya, 113 dikurangi dengan B-nya tadi kan 1,5 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY tadi sudah dihitung juga 1014. Ya, jadi ini diganti ini 1014. Ini komanya diganti titik ya, 1014. Terus dibagi dengan N dikurangi 2. Nah, N-nya 5 dikurangi 2, 3 ya. Terus ini diselesaikan ya, diselesaikan dengan kalkulator ya. Saudara hitung sendiri, coba di sini saudara uraikan sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah 2,9. Berarti standar error dari contoh soal di atas itu sebesar 2,9. Nah, artinya apa SE 2,9 ini? Ini untuk dipakai sebagai batasan atas dan batasan bawah kalau kita akan memprediksi. Jadi contohnya ini saja. Jadi kita kan di sini memprediksi bagaimana kalau X-nya itu 15. Ternyata prediksinya sebesar 32,8 dengan standar error sebesar 2,9. Nah, berarti dari sini bisa dibuat estimasi untuk batasan atasnya sebesar 32,8 plus
2,9 ya batasan atasnya, sedangkan batasan bawahnya adalah 32,8 min 2,9. Jadi ada dua batas atas dan batas bawah. Nah, kalau kita memprediksi masih dalam interval tersebut hasilnya, maka prediksi kita itu berarti akurat. Nah, misalkan ya, tadi kan batas atasnya 32,8 ditambah 2,9. Nah, berapa itu ya? 35, sekian. Kemudian batas bawahnya adalah 32,8 dikurangi 2,9. Jadi hasilnya adalah 27, sekian. Kemudian dari hasil panen, dari hasil panen sesungguhnya ya, ternyata sebesar 35 kintal. Nah, karena 35 kintal itu masih dalam interval batas bawah sampai dengan batas atas, maka prediksi kita itu dikatakan akurat atau betul lah, estimasi kita dikatakan sudah betul. Jadi itu gunanya SI. Ya, jadi hanya untuk apa ya, mencari intervalnya saja. Interval dari besarnya kita memprediksi. Oke ya, jadi SI sudah. Terus sekarang kita lanjutkan aja ke persamaan regresi berganda. Nah, tadi bedanya dengan yang sederhana ya, kalau sederhana itu X-nya atau variabel bebasnya hanya 1, tapi untuk regresi berganda itu variabel X-nya lebih dari 1. Jadi ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, untuk mencari besarnya A, B1, B2 sampai dengan Bn, itu kalau untuk variabel yang lebih dari 1 itu memang sangat rumit, ya rumit atau sulit atau membutuhkan waktu yang panjang. Maka dari itu untuk menghitung variabel-variabel, bukan variabel ya, koefisien dari variabel-variabel tersebut itu kita pergunakan suatu program. Jadi namanya adalah program SPSS. Jadi kalau kita berada di lab tentunya kita bisa mempraktekkan. Ya, jadi dianggap aja kita sudah bisa menghitung ini. Jadi langsung saja hasilnya berapa. Jadi hasil dari A, B1, B2, dan seterusnya ini. Itu untuk persamaan regresi berganda. Jadi yang penting itu kita bisa menyimpulkan atau mengartikan apa arti dari hasil persamaan regresi berganda tersebut. Untuk perhitungannya sementara kita abaikan dulu. Jadi menunggu kita praktek di lab atau dengan menggunakan program SPSS. Ya, oke ya. Jadi untuk regresi linier berganda ini kita ambil contoh ini ya. Contohnya adalah ada suatu harga rumah ya, ini ya harga rumahnya, harga jualnya sekian. Mungkin untuk besarnya ini diabaikan dulu aja, ini hanya contoh soal aja, jadi tidak masuk akal kan ya, besarnya ini kita abaikan aja. Jadi ini kita misalkan aja seperti ini. Oke ya, jadi harga jualnya sekian dengan diketahui nih jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi. Jadi ya, misalkan kita hendak meramalkan harga jual rumah nih ya, berdasarkan jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandinya. Nah, untuk maksud tersebut kemudian diteliti 8 rumah sebagai sampel random yang masing-masing untuk satu keluarga. Diperoleh data sebagai berikut ini. Jadi kalau kamar tidurnya 3, kamar tidur itu dinotasikan dengan X1, kamar mandi dinotasikan dengan X2. Harga jual dinotasikan dengan Y. Jadi dalam hal ini satuannya ribuan, ini satuannya unit, 1 unit. Kalau ini dalam ribuan rupiah. Ya, jadi kalau kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2, ternyata harganya 3.380.000. Ini kan ribuan ya, dikalikan 1.000. Ini juga gitu, kalau kamar tidurnya 2, kamar mandinya 1, ternyata harga jualnya 2.930.000 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita ingin memprediksi, ini dibuat dulu persamaan regresi linier bergandanya.
karena di sini variabel X-nya itu ada 2, yaitu X1 dan X2, berarti persamaannya seperti ini. Jadi Y aksen sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Tapi kalau seandainya X-nya ada 3, ya ditambah lagi di sini. Plus B3 X3 dan seterusnya. Ini ada 2 ya. Kemudian kita menghitung. Untuk menghitungnya itu dengan rumus seperti ini tadi. Tapi mungkin sementara perhitungannya ini kita abaikan ya. Perhitungan ini kan gunanya untuk mencari nilai A, B1 dan B2. Ya, berarti kita abaikan dulu. Nah, sekarang kita ketemukan di sini nilainya. Langsung aja kita ketemukan nilainya di sini. Ya, jadi perhitungannya diabaikan dulu aja. Yang penting nilai yang dicari ini sudah ketemu. Ya, jadi kita kan tadi memerlukan bentuk umumnya kan ini, bentuk umumnya Y aksen sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Jadi nilai A-nya di sini ketemu 2019,18 ya. B1-nya ketemu 413,33, B2-nya ketemu 75,83. Nah, kalau sudah ketemu A, B1, B3 disusun di sini berdasarkan bentuk umum tadi. Berarti Y aksen sama dengan ini A-nya 2019,18 plus ini B1-nya 413,33 X1 plus 75 ini B2-nya. Jadi ini B1, ini B2. Ini ya B2 ini. 75,83 X2. Nah, kebetulan ini B1, B2, A itu positif semua. Nah, kalau negatif ya berarti dibuat di sini negatif. Tuh ya, jadi tergantung hasil yang ada di sini. Nah, kalau sudah dibentuk persamaan regresi linier bergandanya seperti ini, itu kita harus bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan. Nah, artinya apa? Artinya persamaan regresi ini. Jadi kita lihat dulu ya, seberapa besar pengaruh variabel X dan seberapa besar pengaruh variabel X1 dan pengaruh variabel X2 terhadap Y. Ya, jadi artinya adalah jika kamar tidurnya, X1 itu kan kamar tidur tadi ya. Jadi ini ya, X1 kan kamar tidur, X2 kamar mandi, Y harga jual. Ya. Jadi artinya jika kamar tidurnya atau X1 ditambah 1 unit, nih ya, ditambah 1 unit, maka harga jualnya nih ya akan meningkat sebesar ini. 413,33. Nah, karena tadi harga jualnya itu satuannya ribuan, berarti ini dikalikan 1000. Sehingga menjadi 431.330 rupiah. Itu arti dari X1 terhadap Y. Nah, sedangkan arti daripada yang ini, yang X2 ini atau B2 ini, artinya apa ini? Artinya jika kamar mandinya atau X2 ditambah 1 unit, ya, maka harga jualnya akan meningkat sebesar ini. Karena tadi satuannya ribuan, jadi ini dikalikan 1000. Berapa? Sebesar 758.300 rupiah. Ya, artinya seperti itu. Itu kalau plus. Nah, seandainya tanda plus itu berubah jadi min, maka artinya juga akan berubah. Ini saja ya contohnya ya, misalkan ini bukan plus tapi min, ini diganti min. Nah, artinya apa kalau min? Nah, jika kamar tidurnya atau X1 ditambah 1 unit, tetap ditambah ya. Nah, yang berubah ini, maka harga jualnya akan turun atau berkurang sebesar 431.330 rupiah. Itu kalau seandainya min ya. Demikian juga untuk yang kamar mandi ini seandainya min, tentunya artinya juga berubah. Jadi jika kamar mandinya atau X2 ditambah 1 unit, maka harga jualnya akan berkurang atau menurun sebesar
Rp758.300. Jadi artinya seperti itu. Jadi arti ini harus saudara pahami ya. Untuk perhitungannya sementara diabaikan dulu. Yang penting saudara bisa mengartikan dari hasil persamaan regresi bergandanya ini. Ya, oke. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan minggu yang lalu ya, kita sudah mengerjakan soal ini. Nanti soalnya ini kita cocokkan ya. Jadi apakah saudara menjawabnya sudah betul atau masih belum? Itu mungkin minggu depan saja akan kita bahas hasilnya. Ya, oke. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.